masalah kita terima, kendala kita terima. Inilah yang buat kita akan bertumbuh nantinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, gue mengawali acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari mulai acara ini awal nanti sampai akhir selesai, kita semua dapat menyerap apapun yang dibagikan, apapun pengetahuan yang disampaikan. Cuma sebelum itu, kosongkan gelas. Kosongkan gelas diri kita, sehingga kita bisa menampung sebanyak-banyak apapun bentuk pengetahuan yang disampaikan nantinya. Karena terlepas dari apa yang disampaikan, tergantung dari bagaimana kita nerimanya. Tergantung bagaimana kita mau menampungnya. Ya. Oke. Sebanyak apapun yang disampaikan, kalau wadahnya pun sedikit, apalagi boro-boro kosong, boro-boro dibuka, jadi nggak masuk. Kan pernah kita bahas ya, masih mending kalau gelasnya itu penuh tapi dibuka daripada gelasnya kosong tapi ditutup. Percuma, nggak akan bisa masuk. Jadi minggu kedua 2022 mungkin masih masuk dalam tahap kita mengawali tahun ini. Di sore tadi sudah kita bahas tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang ingin kita capai dengan ikhtiar yang luar biasa. Ingat kalimat minggu kemarin bahwa ketika kita ingin mencapai hal yang luar biasa, tentunya nggak pantas lagi kita melakukan hal yang biasa aja. Nggak pantas lagi kita pengen sesuatu yang berbeda di 2022, kita masih melakukan hal yang sama seperti yang 2021. Ya, mungkin awal ini gua akan flashback sedikit tentang apa yang pernah kita bahas sebelumnya. Ya, gua flashback ke belakang tentang yang pernah kita pelajari, tentang berapa bulan kita coba belajar memasuki tentang titik nol. Ya, kemarin mungkin kita libur dulu tentang titik nol, cuma ini kita akan coba ulang lagi. Karena gue yakin kita semua itu sebenarnya sudah paham, sudah tahu tentang arti titik nol, tentang arti penerimaan, tentang arti bahwa bukan siapa-siapa diri kita ini, tentang arti bahwa kita nggak punya apa-apa. Tinggal kita memperdalam lagi. Nah, memperdalam inilah seperti kalimat yang gue sampaikan sebelumnya, ketika ada yang menyampaikan tentang pelajaran, tentang penerimaan, tentang pengetahuan apapun bentuknya, ketika di sana ada isi contoh pengalaman atau pengalaman yang menyampaikan, tidak serta-merta pengalaman seperti itu persis akan kita alami. Bahwa yang menyampaikan memberikan pendekatan bahwa ketika kita belajar tentang penerimaan, hasilnya nih seperti ini yang gua alami. Banyak kemarin menyampaikan tentang penerimaan itu berdasarkan versinya masing-masing, pengalamannya masing-masing. Ini khas ini gara-garanya nih. Jadi ingat, clue-nya adalah ketika kita belajar sesuatu apapun, belajar tentang apapun, atau kita mendapatkan ilmu tentang apapun, jangan pernah mentah. Jangan pernah mentah menerimanya, ngambilnya, nyerap. Menyerapnya jangan pernah mentah. Karena ketika kita belajar tentang penerimaan, sempat gue sampaikan juga penerimaan yang seperti apa yang harus kita paskan pada posisinya. Kalau segala sesuatu mungkin kita diajarkan tentang penerimaan, terima semua apa yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu kalau mentah kita nerima kalimat itu,
nggak produktif, kita jadi orang monoton hidupnya, nggak ada pencapaian apapun dan nggak gerak sama sekali. Kenapa? Iya, nerima penghasilan segini, nerima kerja begini, nerima nggak ada uang, terima, ada, terima, semua diterima. Cuma pada konteks penerimaan yang seperti apa yang harus kita porsikan. Kita tahu tempatnya di mana kita taruh penerimaan itu. Kalau kita sekarang, kalau dengan kalimat yang tadi kita mentah nerimanya, tentu ini akan bertolak belakang dengan banyak kalimat motivasi. Banyak motivasi-motivasi yang lain yang pernah kita dapat sebelumnya akan bertentangan dengan kalimat penerimaan itu. Kenapa? Kita tidak disuruh untuk gerak. Kita tidak disuruh untuk kejar impian kita. Kita tidak disuruh untuk berikhtiar semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Karena apa? Penerimaan yang kita terima tadi mentah. Kalau misalkan kita tahu porsinya, dan kemarin juga sempat disampaikan, terima hasil akhirnya. Untuk mencapai sesuatu kita nggak bisa terima di awal. Mungkin bisa kita konsepkan ketika kita melihat keadaan kita pada saat ini, terima dulu keadaan kita, boleh. Tapi kita sadari juga keadaan kita yang sekarang ini karena apa? Karena sebelumnya kita melakukan apa? Karena sebelumnya apa yang sudah kita perjuangkan, kita lakukan sehingga buahnya adalah kita yang sekarang. Kalau ini udah kita terima, inilah hasil dari yang pernah gue lakukan dulu. Inilah hasil dari yang pernah saya perjuangkan sebelumnya. Tinggal apa? Pengen mendapat hasil yang berbeda atau enggak? Pengen mendapatkan hasil yang lebih atau tetap seperti ini? Kalau pengen lebih, tentu kita cukup nerimanya tadi aja. Setelahnya mau gerak dalam arti gue harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Gue harus melakukan hal yang lebih hebat. Gak bisa gue kalau begini terus. Gak bisa gue ngelakuin hal yang sama seperti yang sebelumnya. Sehingga ini akan pas porsi dari penerimaannya tadi. Ya kan? Kalau misalkan kita menempatkan pada titik yang pas, penerimaannya masuk. Penerimaan. Ini dari segi ingin mencapai sesuatu. Ikhtiar mah tetap hasil yang kita terima. Keadaan saat ini pun hasil dari yang sebelumnya. Ini pun kita terima. Ya kan? Di masalah nanti di perjalanannya kita dipertemukan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, dengan keadaan yang tidak mengenakan, atau orang-orang yang bikin kesel. Nah, ini pun karena kita gerak ketemu. Kita gerak, kita jalan, ketemu sama keadaan ini, ketemu sama orang ini. Nah, ini kita terima. Bahwa pasti ada maksud diperjalankannya, bahwa kita ketemu sama si A, ada maksud Tuhan. Kenapa kita bisa ketemu sama si A? Kenapa kita ketemu sama jalan yang seperti ini? Kenapa kita bisa bertemu dengan keadaan yang seperti ini? Itu pun ada maksud Tuhan di dalam sana. Terima, tapi enggak stop. Ya, jadi banyak hal di mana kita bisa naruhin kalimat penerimaan itu. Di mana kita bisa nempatin penerimaan itu. Kalau kita bicara tentang gue terima keadaan gue saat ini. Oke, keadaan saat ini adalah buah dari yang pernah kita lakukan sebelumnya. Cuma apakah kita akan seperti ini terus? Ini pertanyaannya. Kalau nggak mau seperti ini terus, mau gerak. Ketika gerak, ketemu kendala, ketemu masalah, ini nggak akan bikin kita berhenti. Masalah kita terima, kendala kita terima. Inilah yang buat kita akan bertumbuh nantinya. Cuma kalau misalkan kita sudah menerima dan tidak melakukan apa-apa, ini yang dibilang
ngabis-ngabisin oksigen doang. Tolong cepat dikit. Ini yang dibilang nggak ada boro-boro untuk orang banyak, untuk diri sendiri aja nggak manfaat. Boro-boro buat orang banyak, untuk keluarga kecil aja nggak manfaat. Ya, boro-boro untuk berbicara untuk kepentingan orang banyak. Sementara sendiri pun merasa tidak bisa manfaat untuk keluarga atau diri sendiri. Makanya ketika kita punya tujuan, kita mau ngelangkah untuk mencapai tujuan itu, disinilah nanti penerimaan itu bisa kita tuangkan. Cuma sekali lagi jangan sampai salah menempatkan penerimaan yang seperti apa. Ya, kita belajar dari cerita-cerita yang sudah disampaikan. Salah satu hal kecil yang pernah gue bilang juga, yang mungkin kita sempat ngalamin dari versi kerja kita masing-masing. Kalau kita mau kaitkan dengan Wana Wisata kemarin yang melakukan perjalanan, atau cabang kita yang satu lagi yang melakukan perjalanan, tentu kita ini kan nggak melakukan perjalanan. Ketika penerimaan tadi gue contohkan, ketika dalam satu pekerjaan nggak serta-merta pengalaman yang disampaikan sama teman kita sesuai dengan yang kita alami. Ya, contoh ketika kita melakukan pekerjaan contoh di kantor misalkan, kita mengerjakan satu hal terus mengalami kesulitan yang akhirnya bikin kita pusing, yang akhirnya bikin kita tadi kusut sampai akhirnya selesai, sampai akhirnya kerjaan itu selesai. Ya, cuma melewati itu dulu, kerjaannya kusut, pikirannya kusut, pusing mikirin kerjaan itu, ngerjainnya, sampai akhirnya kerjaan itu selesai. Ketika selesai, kita pastikan bahwa kerjaan ini, kita pastikan dengan teliti bahwa kerjaan ini sudah oke menurut kita, sudah bagus, sudah layak lah. Tapi ketika kita melaporkan kerjaan ini ke atasan kita, ternyata kerjaan ini banyak yang salah. Banyak yang salah ini kerjaan. Akhirnya ada di situ muncul. Ada rasa-rasa yang muncul di sana. Rasa-rasa di mana? Penolakan, protes, sewot, marah, cuma nggak keluar. Padahal kita belajar tentang penerimaan. Ketika kita mau nerima, salah, ternyata emang salah, oh iya emang salah, terima. Cuma pada saat itu, benar nggak? Dalam konsep penerimaan, itu kita kategorikan nerima. Atau kita harus protes dulu nih. Lu gak tahu gue udah ngerjainnya kayak gimana. Lu gak tahu gue udah berusaha seperti apa. Tapi kok masih salah. Menurut gue ini udah oke. Apakah itu pun termasuk dalam bentuk penolakan? Atau kita, ya itu salah satu dalam kerjaan. Atau mungkin kita konsumen ya. Konsumen ini yang sering terjadi. Udah chattingan. Udah janjian, udah ketemuan, belum ketemu, baru mau janjian ketemu. Ketika di lapangan, hilang koneksinya hilang. Kita nunggu-nunggu orang yang tadi mau datang, ternyata ketika sore di WA sama dia, tadi saya sudah ke sana, ketemu sama si A, dan sudah booking. Terus kita penerimaannya seperti apa? Atau kita lebih cenderung ke enggak, kita punya bukti yang kuat, kita sudah chattingan, kita sudah janji temu, ya kan? Terus kita kasih tahu sama yang tadi marketing yang booking, kita klaim. Atau dengan ya udahlah, berarti belum rezeki. Apakah itu termasuk penerimaan?
Apakah yang seperti yang gue bilang awal tadi itu termasuk penolakan ketika kita mengklaim? Ya kan? Sebenarnya banyak hal yang terjadi di keseharian kita dari segi penerimaan tadi. Cuma kita menempatkannya di posisi yang mana? Bahwa kalau misalkan kita sudah melakukan hal yang menurut kita sudah sebagai ikhtiar kita sudah oke, tapi hasil akhirnya tidak sesuai dengan keinginan kita, lah inilah yang dalam bilang bentuk penerimaan tadi. Kita jalan mau PKS, mau ketemu si A, ternyata kita dipertemukan sama si B. Kalau kita berbicara, kan si A-nya nggak ada, ya udahlah nanti lagi aja. Apakah itu termasuk penerimaan? Ataukah penolakan? Atau ketika diarahkan ketemu sama si B-nya kita yang nerima? Atau seperti apa? Ini pun harus pas. Artinya ketika kita dialihkan harusnya bertemu si A, kemudian diarahkan ketemu sama si B, kita lanjutkan perjalanan kita tadi. Sehingga inilah yang dikatakan bentuk dari penerimaan tadi. Bisa juga dibilang ketika kan si A-nya nggak ada, pulang. Pulangnya dalam arti ketika tidak ada referensi ketemu yang lain. Kalau ada referensi artinya kita terima referensi tadi. Nah, sejauh ini kira-kira seperti itu. Ini masalah penerimaan tadi. Ya. Apapun yang hadir dalam kehidupan kita memang hayo ayahnya kita harus terima. Karena kalau kita nggak terima itu tadi kita tidak selaras dengan keinginan Tuhan. Ketika jalanan macet, kita pengennya lancar, kata Tuhannya macet, terus kita protes. Nerima enggak? Ya. Terima enggak? Nerima. Ya udah macet. Paling juga kesiangan. Lah, kesiangannya yang enggak pas diterima. Kenapa? Oke, udah tahu ini jalanan macet nih. Berangkatnya pagian.